Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mendy Nugroho dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI berharap bahwa vaksinasi yang mulai berjalan bisa menekan dan memperkecil penyebaran virus corona di Indonesia, serta membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Neti Prasetyani mengimbau ketersediaan tenaga medis sebagai vaksinator dan peralatan medis harus dipersiapkan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah sebelum melakukan setiap tahapan vaksinasi. Selain itu, perlunya meningkatkan sosialisasi dan komunikasi pada publik tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Ya, jangan sampai kemudian disinformasi dan kesimpang siuran tentang APD, tentang handscoon, ya, jarum suntik dan sebagainya, termasuk pengolahan limbah, ini kemudian terlewatkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan menjelaskan, program vaksinasi merupakan salah satu langkah untuk menstimulasi imunitas tubuh setiap orang terhadap virus corona. Peran tokoh masyarakat dan generasi muda untuk mendukung program vaksinasi dan tetap disiplin protokol kesehatan sangatlah penting. Institusi-institusi kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu di seluruh Indonesia sebagai tempat di mana memungkinkan dilakukannya vaksinasi ini. Vaksinasi COVID-19 sudah dimulai pada 13 Januari lalu dengan penerima pertama Presiden Joko Widodo. Tahap pertama ditujukan bagi seluruh tenaga kesehatan, tahap kedua untuk petugas layanan publik dan lansia, sasaran tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Sementara tahap keempat untuk masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. Ajib dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menangkal drone bawah laut atau sea glider yang memasuki perairan Indonesia. Di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris mengatakan, jika sea glider yang ditemukan baru-baru ini untuk memata-matai dan merugikan Indonesia, harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Di sisi lain, masuknya sea glider ke perairan Indonesia tanpa terdeteksi menunjukkan masih lemahnya teknologi pertahanan laut nasional. Masuknya pelanggaran batas laut Indonesia menggunakan kapal. Ternyata tidak cukup kapal, tidak hanya kapal. Nah, coba bayangkan kalau drone itu berisi narkoba, ya kan? Berarti pengirimannya nggak akan pernah terdeteksi oleh kapal, kan gitu. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Abdul Karding mendesak pemerintah harus mengetahui asal sea glider tersebut dan melakukan upaya diplomasi dengan negara pemiliknya. Keamanan laut Indonesia sudah selayaknya memiliki sistem yang lebih canggih sehingga mampu menjangkau berbagai potensi intelijen yang memata-matai Indonesia. Digital seperti ini orang pakai alat kecil bisa masuk. Nah, kita harus memiliki kecanggihan itu sebagai negara besar karena konsekuensi sebagai negara besar kita harus canggih sekaligus kita harus menginvestasi dana yang besar untuk pertahanan dan keamanan laut. Beberapa waktu lalu ditemukan sea glider di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono belum bisa memastikan kegunaan sea glider tersebut untuk kegiatan industri atau pertahanan. Fitian dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI menyarankan para guru honorer yang sudah mengabdi lama perlu diafirmasi dan diangkat langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengatakan, Komisi 10 DPR RI telah menyampaikan berkali-kali terkait kebijakan PPPK yang semestinya diberlakukan khusus untuk guru di atas 35 tahun dan harus mempertimbangkan aspek pengabdian. Jika pengangkatan guru melalui jalur CPNS maupun PPPK dihapuskan, bisa menurunkan minat kalangan muda menjadi tenaga pendidik. Lebih bagus skemanya adalah pengangkatan, bukan seleksi. Itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menilai skema pengangkatan guru yang berkali-kali ada tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu direvisi total. Bahkan skema PPPK dinilai belum tepat
karena berpotensi guru bisa diberhentikan atau tidak diperpanjang lagi. Guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban. Komisi 10 DPR RI menyarankan pemerintah sebagai regulator maupun guru sebagai subjek memiliki komitmen bersama dalam hal pemerataan penempatan atau distribusi guru. Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 6. PKBL dan CSR harus menyasar UMKM setelah jeda berikut. Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan pendapatan daerah, Komisi 6 DPR RI mendorong program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dan Corporate Social Responsibility atau CSR BUMN asuransi diarahkan menjangkau pelaku UMKM khususnya ultra mikro. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, PKBL dan CSR BUMN jangan berfokus pada infrastruktur karena UMKM lebih membutuhkan pembinaan dan bantuan modal. Banyak pelaku UMKM khususnya ultramikro tidak bisa melanjutkan usaha karena daya beli masyarakat menurun. Lebih antisipatif untuk menjawab, lebih menangani problem faktual. Kalau dulu mungkin lebih infrastruktur, lebih jalan, lebih talut, itu sekarang lebih hal-hal yang menyangkut langsung berdampak terhadap kesejahteraan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menambahkan, sebagai sektor yang ikut terdampak akibat pandemi COVID-19, pelaku UMKM perlu diberikan pembinaan dan pendampingan untuk menetapkan strategi penjualan dan pemasaran produk di masa pandemi. BUMN asuransi diarahkan berpartisipasi mengadakan fasilitas pendukung pemasaran sehingga pendapatan pelaku UMKM kembali meningkat. Tapi strategi pasar dalam pandemi COVID dengan recovery ekonomi ini, penurunan daya beli masyarakat. Arya Bima juga mendorong BUMN asuransi membuat roadmap tentang pembinaan lingkungan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Kalimantan Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI meminta pihak Kementerian Sosial terus memperbaharui nama-nama penerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan, selama pandemi COVID-19, angka kemiskinan di sejumlah daerah terus bertambah, sehingga Kementerian Sosial perlu melakukan sosialisasi verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di sejumlah daerah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan. Prinsipnya Ibu Menteri yang baru, Ibu Risma ya, kita harapkan DTKS yang perlu diupdate data. Ini kan manusia, bergerak dinamis. Oleh sebab itu, pendata ini tidak cukup 1 tahun sekali, tapi tetap diupdate setiap 3 bulan sekali. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Samsun yang mendukung perbaikan data penerimaan bantuan sosial. Bagi Samsu, data akurat yang update sebagai solusi kekisruhan pembagian bansos pemerintah ke masyarakat yang membutuhkan. Saya kira tadi penyampaian Ibu Menteri akan memperbaiki data DTKS dalam rangka untuk ke depan supaya orang-orang yang mendapatkan bantuan kemiskinan itu tepat sasaran. Kemudian yang kedua akan melibatkan perguruan tinggi dalam rangka untuk betul memformulasi data itu supaya betul-betul nanti ke depan akurat. Diharapkan dapat segera memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Habibi dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong peningkatan angka graduasi di Provinsi Jambi agar dapat mencapai target nasional sebesar 10%.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ihsan Yunus mendorong peran pendamping program Keluarga Harapan dalam membina dan memotivasi keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut sebagai bukti keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara mandiri. Ini yang harus ada penyegaran, yang harus ada pembimbingan juga dari pendamping PKH untuk bagaimana caranya mereka menganggap bantuan sosial ini adalah pemecut bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Ya, khusus untuk Jambi memang sampai sekarang baru 8%. Kita sedang usahakan supaya sampai 10% melalui pelatihan-pelatihan dengan pendamping-pendamping PKH supaya mereka kemudian bisa menyampaikan kepada keluarga penerima manfaat bahwa sudah saatnya lah mereka keluar dari kemiskinan. Setidaknya label miskin itu sudah tidak boleh lagi. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni meminta pemerintah melakukan evaluasi program Keluarga Harapan, program pendampingan, dan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin. Memang ada juga yang perlu kita evaluasi, ada orang-orang yang seharusnya sudah keluar dari PKH tersebut tapi juga masih ada di sana. Ada yang 12 tahun, bahkan hampir 13 tahun. Nah, tentu ke depan kita berharap ada program-program yang bisa membuat mereka berpindah klaster. Tingkatan angka graduasi perlu untuk mewujudkan keluarga sejahtera bagi masyarakat Jambi. Dari Provinsi Jambi, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Meski telah menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia, Komisi 10 DPR RI menilai bahwa PJJ belum bisa menjadi pilihan tepat dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mengatakan, guru membutuhkan ruang interaksi langsung dengan para siswa dalam menjelaskan materi pelajaran. Di sisi lain, para siswa membutuhkan interaksi dengan guru dan teman-temannya. Jika ingin menerapkan shifting dalam pembelajaran tatap muka, tentunya sekolah harus benar-benar memperhatikan kapasitas di ruang kelas. Kalau tidak dijembatani dengan kurikulum, dengan kurikulum yang bisa menjembatani pertumbuhan tumbuh kembang dari anak didik, itu kita akan mengalami kehilangan besar, gitu loh. Bisa jadi kita akan mengalami loss of education, gitu ya, perkembangan pendidikan mereka, gitu ya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengatakan, pembelajaran tatap muka sangat membantu siswa menyerap materi pelajaran daripada PJJ. Apalagi dalam menjalani PJJ, ada kendala di pihak orang tua dan jaringan internet yang digunakan siswa. Nah, yang kita khawatirkan kan kalau tidak kondusif suasana belajar di rumah. Apalagi mulai terjadi kekerasan kepada anak juga mungkin tekanan psikisnya udah tinggi, orang tua pun harus bekerja. Komisi 10 DPR RI menyarankan jika orang tua mengizinkan anak-anak mengikuti pelajaran tatap muka, sebaiknya mematuhi protokol kesehatan. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, tetaplah bersama kami. Komisi 3 DPR RI mendorong calon tunggal Kapolri melakukan modernisasi dalam upaya pencegahan terhadap kasus kriminal serta peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan kriteria calon Kapolri yang diusulkan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dan tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menjaga semangat persatuan bangsa dan negara. Kita berharap bahwa kalau sudah tes nanti ini uji kelayakan dan dinyatakan Bapak Sigit telah lolos dalam uji kelayakan itu dan menjadi Kapolri, ya kita berharap bahwa pertama beliau tentu akan mensolidkan dulu dari dalam. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menegaskan, calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden kepada DPR harus mampu membawa perubahan dan kemajuan di lingkungan institusi Polri yang lebih modern dan melakukan rangkaian aksi yang lebih kreatif serta mengayomi dan melindungi masyarakat.
Ya, sebenarnya kalau Polri ini kan sebuah institusi, jadi harus berkelanjutan konsep-konsep yang dulu. Dulu kan ada konsep promoter, profesional, kelihatannya sudah semakin bagus. Terpercaya juga sudah meningkat. Satu yang masih jadi pertanyaan, Komisi 3 DPR RI mendorong Polri memperkuat bidang pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan cyber dan kasus penipuan di media sosial. Ajib dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR mengkritisi masih tingginya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Provinsi Kalimantan Barat. Komisi 3 pun meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat meningkatkan kinerja pengawasan, khususnya bidang tindak pidana khusus. Ditemui usai tim kunjungan kerja Komisi 3 DPR menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer di Kalimantan Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati mengatakan tingkat kolusi, korupsi, dan nepotisme di Kalimantan Barat masih cukup tinggi, khususnya pada proyek-proyek yang dibiayai APBD dan APBN. Ini problem lah, di Kalimantan Barat ini perlu penanganan serius terkait dengan penanganan korupsi ini. Ya, mudah-mudahan bisa ditangani dengan cepat. Dan tambah lagi banyak lagi permasalahan-permasalahan hukum yang lain. Nah, saya berharap kepada Kajati baru ini betul-betul lebih tajam, lebih bisa melakukan secara profesional dan objektif. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyudi mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti yang sudah disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI dalam kunjungan kerja reses ini. Bahwa kita akan menindaklanjuti ini sebagai bentuk memang tugas-tugas kita yang harus kita laksanakan karena para anggota Dewan ini kan memang representatif dari ekspektasi harapan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI juga meminta aparat kejaksaan bekerja secara proporsional sesuai aturan hukum yang berlaku dan mencegah terjadinya politisasi terhadap kasus. Dari Kalimantan Barat, Sahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, Komisi 5 meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi maskapai bertarif murah atau LCC. Hal ini lantaran struktur tarif yang murah bisa menjadi salah satu faktor penyebab keamanan LCC diragukan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengatakan, keberadaan maskapai bertarif murah ini harus dikurangi. Maskapai menawarkan harga murah dengan mengabaikan suku cadang pesawat, dan hal itu membahayakan bagi penumpang. Bagaimana pesawat-pesawat atau penerbangan yang bertarif murah ini, jangan terlalu banyak mereka lahir tetapi tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Karena biaya murah pada dasarnya menurut pemikiran orang itu adalah bisa terjadi dengan mengabaikan persoalan suku cadang yang sangat dibutuhkan dalam keseriusannya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo meminta maskapai penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier atau LCC menjelaskan perhitungan penetapan tarif perjalanan. Ya, tarif yang murah ini berimplikasi terhadap maintenance yang tidak bagus, kemudian suku cadang yang tidak berkualitas, ya, sehingga menjadikan faktor terjadinya kecelakaan. Tujuan barangkali dilakukan tarif murah ini supaya jumlah penumpangnya banyak. Pesawat berbiaya murah memiliki efisiensi biaya yang juga besar. Namun bukan berarti itu menjadi alasan maskapai mengabaikan pelayanan dan keselamatan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.